Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, agar kami lebih semangat dan lebih giat lagi untuk bikin video selanjutnya. Baiklah teman-teman, di video hari ini saya akan membawakan sebuah kisah seorang gadis yang di sini namanya kita sebut saja Laila. Laila memulai karirnya sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta di Surabaya. Begitu lulus SMA, Laila mencoba melamar sebagai salah seorang penyiar. Dan syukurlah dia diterima dengan baik seperti yang dia idam-idamkan saat masih duduk di bangku sekolah. Sebagai karyawan baru, tentunya masih banyak yang harus dipelajarinya. Sifatnya yang pemalu juga menjadi salah satu kendala untuk bergaul dengan karyawan-karyawan lain yang lebih senior darinya. Namun itu semua tidak menjadi beban bagi dirinya. Laila tinggal tak jauh dari pusat kota. Jaraknya juga lumayan dekat dengan tempat dia bekerja. Tak jarang, dia sering berjalan kaki sewaktu pulang dan berangkat ke kantor radio itu. Dan tak terasa pula, sudah sebulan lamanya dia menjalani profesinya itu. Sampai suatu ketika, dia berangkat dari tempat tinggalnya dengan sedikit tergesa-gesa, karena dia bangun kesiangan. Seperti biasa, Laila berjalan terburu-buru, menyusuri trotoar tepi jalan menuju tempat dia bekerja. Sepanjang perjalanan, Laila merasa tidak nyaman. Terlihat beberapa kali dia menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dia merasa sepanjang perjalanannya tadi seperti ada yang mengawasinya. Kemudian tanpa sengaja, sepatu high heel yang dia pakai tiba-tiba patah. Kenapa mbak sepatunya? Tiba-tiba suara perempuan memecahkan konsentrasinya. Dengan spontan, dia menoleh ke arah suara itu. Di sana telah berdiri seorang wanita berparas cantik, memakai gaun warna coklat tua dengan membawa sebuah kotak kardus yang tidak begitu besar. Oh, ini mbak, sepatu high heel saya tiba-tiba patah. Padahal jarak ke tempat kerja saya sudah dekat nih, jawab Laila. Oh, mbak kerja di radio itu ya? Kebetulan, saya juga pendengar setia. Kapan-kapan saya bisa request lagunya dong, hehehehe, sahut gadis itu. Tentu saja bisa mbak, jawab Laila. Oh iya, dengan mbak siapa namanya? Kalau nama saya Murni, kata perempuan itu sambil mengulurkan tangannya. Saya Laila, senang berkenalan mbak, jawab Laila. Dengan sekejap, Laila terdiam ketika dia menyambut uluran tangan dari gadis itu. Dia merasakan tangan gadis itu sedingin es, tampak halus dan sedikit keriput. Dan seketika itu pula, hidungnya mencium bau gosong yang menyengat. Ini mbak, saya bawa sepatu cat, gak mahal sih. Kalau mau, buat mbak Laila aja, sebagai tanda perkenalan kita, ucap gadis itu sambil tersenyum. Enggak lah mbak Murni, gak apa-apa, saya pakai ini aja, lagian sudah dekat kok, kata Laila sedikit menolak. Gak apa-apa mbak Laila, pakai saja, bujuk wanita tersebut. Makasih banyak loh ya mbak, maaf sudah merepotkan, ucap Laila sambil jongkok melepas sepatu yang dia pakai dan kemudian menggantinya dengan sepatu pemberian gadis tersebut. Mbak, dan dia pun segera bergegas menuju kantor radio itu. Laila, kemana saja kamu? Gak biasanya kamu telat, tanya Siska, salah satu senior yang ditugaskan mentraining Laila. Maaf Kak Siska, saya bangun kesiangan, lalu saya jalan terburu-buru dan tak sengaja sepatu high heel saya patah. Untung saja tadi saya ditemuin dengan orang baik. Nih, dia memberikan sepatunya kepada saya, ucap Laila menjelaskan
sembari memamerkan sepatu yang dipakainya. Sepatu itu... Seketika itu, Siska terkejut melihat sepatu yang dipakai Laila. Dia merasa tak asing dengan sepatu itu. Kenapa dengan sepatunya, Kak? Tanya Laila. Ah, tidak apa-apa. Buruan sana, kamu masuk ruangan on air ya. Dan kita akan langsung mulai siarannya, kata Siska tergesa-gesa. Akhirnya tak lama kemudian, Laila memulai siarannya. Sejauh itu, masih tampak aman dan lancar saja tanpa kendala. Sampai tiba di segmen request lagu, tiba-tiba telepon berdering. Halo 14,8 FM, dengan Laila di sini. Silahkan request lagu pop kesayangan Anda, kata Laila yang lagi asyik siaran. Halo juga. Dengan Murni, bisa request lagu Setia dari Ceylon Seven. Terima kasih. Tiba-tiba telepon itu terputus. Siska yang mendengar telepon itu terdiam pucat tanpa ekspresi. Sedangkan Laila yang belum menyadari keganjilan itu masih tampak ceria menikmati lagu yang diputarnya. Di tengah-tengah lagu yang diputar, tiba-tiba pintu studio tersebut terbuka dengan sendirinya. Laila yang sedang asik berjoget menikmati lagu dengan tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya ke arah luar ruang kaca tempat dia siaran. Seperti ada seseorang yang dia kenal telah berada di luar ruang kaca itu. Siska yang kebingungan bertanya pada Laila dengan berbisik. Laila, sama siapa kamu melambaikan tangan? Tanya Siska. Oh, itu tadi Mbak Murni, orang yang ngasih sepatu cat ini ke Laila, Kak. Itu dia lagi tersenyum sambil liatin kita siaran dari luar ruang kaca, jawab Laila sambil kepalanya bergeleng-geleng menikmati lagu. Siska yang kebingungan pun kembali tersentak karena dia tak melihat seorang pun kecuali mereka berdua. Tiba-tiba pintu masuk ruangan itu terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Makasih Mbak Murni telah mampir ke studio kami, kata Laila sambil kembali melambaikan tangannya. Laila, jangan aku nakutin orang gak ada siapa-siapa juga. Jangan ngaco kamu. Sebenarnya Murni itu... Belum sempat selesai ngomong, tiba-tiba terjadi konsleting listrik dan mereka tidak bisa melanjutkan siaran itu. Kemudian telepon tiba-tiba berbunyi. Halo? Dengan gemetaran Siska mengangkat telepon itu. 14,8 FM dengan Murni di sini. Terdengar suara tawa mengerikan dari dalam telepon itu. Seketika Siska yang panik melempar telepon itu. Ada apa, Mbak? Tanya Laila. Ada hantu di telepon itu. Dengan gagap Siska menjawab. Masa sih Mbak, siang-siang ada hantu? Sangka Laila. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini, giliran Laila yang mengangkat telepon. Halo? Iya, halo Mbak. Sebelumnya kami minta maaf karena siaran tidak dapat dilanjutkan. Sepertinya sedang ada konsleting listrik. Sebaiknya Mbak berdua pulang saja. Nanti biar kami konfirmasi dengan PLN dulu, kata security. Oke lah Pak, jawab Laila. Kak Siska, kita disuruh pulang sama security pos nih. Soalnya sedang ada konsleting listrik, kata Laila. Ayolah kita pulang, kata Siska sambil ketakutan dengan bergegas menarik tangan Laila. Mereka berdua berjalan bersamaan meninggalkan studio itu. Mbak, kenapa kok ketakutan begitu? Memangnya ada apa? Tanya Laila. Laila, sebenarnya Mbak mau cerita. Kamu tahu nggak? Belum sempat Siska bercerita, tiba-tiba terdengar suara memotong pembicaraannya.
Laila, Laila. Kali ini bukan Laila sendiri yang mendengar suara itu. Tapi tetap saja Siska tidak bisa melihat sosok tersebut. Di sisi lain, tampak Laila menghentikan langkah menghadap ke seberang jalan sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Hei Mbak Murni, kami pulang dulu ya. Terima kasih untuk sepatunya, ucap Laila. Sedangkan Siska tidak melihat seorang pun di seberang jalan itu. Siska yang ketakutan mempercepat langkahnya dan menghentikan sebuah angkutan umum. Laila, aku duluan ya. Hati-hati, cepat pulang, kata Siska setengah berteriak. Iya, kata Laila sambil melambai ke arah Siska. Singkat cerita, Laila mendapat giliran siaran on air malam hari dalam masih masa training dan masih ditemani Siska tentunya. Malam itu tampak hujan deras tak berhenti dari sore hari. Seperti biasanya, Laila melakukan siaran online. Namun, dari tadi Siska belum juga terlihat batang hidungnya. Kemudian tiba-tiba terdengar telepon berdering. halo, Laila, maaf ya, hari ini kakak tidak bisa datang. Soalnya hujannya deras sekali, kata Siska. Oh, ya udah kak, nggak apa-apa. Lagian hari ini Laila sudah ada yang nemenin kok, kata Laila. Pintu masuk di balik dinding kaca tiba-tiba terbuka dan terlihat sosok Murni melangkah masuk. Wajahnya tampak pucat dan tanpa ekspresi. Sedang berdiri mematung di luar kaca sambil menatap Laila. Hah? Nemenin? Siapa yang nemenin kamu hujan-hujan begini? Tanya Siska. Oh, ini Mbak Murni katanya mau nemenin aku siaran. Itu dia orangnya udah datang, kata Laila. Laila, kamu jangan nakut-nakutin dong. Sebenarnya Murni itu dulu adalah salah seorang penyiar senior di radio kita. Dia sudah lama meninggal akibat tersambar petir sewaktu siaran. Dan sepatu yang dikasih ke kamu itu adalah sepatu kesukaannya. Dia tewas pas di depan mikrofon tempat sekarang kamu siaran, ujar Siska. Terus yang lagi nemenin aku dari tadi siapa kak? Tanya Laila ketakutan. Dan tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding kaca. Laila, Laila, Laila. Nampak di sana telah berdiri sosok Murni dengan kondisi hangus terbakar. Keesokan paginya, Laila ditemukan dengan kondisi gosong seperti habis tersambar petir. Dan menurut desas-desus yang beredar, sosok Murni masih sering merequest lagu kesukaannya di frekuensi 14,8 FM. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya sebagai bentuk dukungan dari teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support dan subscribe channel ini ya. Jika Anda menonton channel ini, pastikan Anda tidak sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendirian. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.